apa kabar adik-adik penggalang SMP Santo Yosef Lahat? Kalian tetap di rumah kan hari ini, tetap menaati protokol kesehatan COVID-19 meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kegiatan ekstrakurikuler pramuka tetap kita laksanakan. Salam pramuka. Baik, adik-adik penggalang, jumpa kembali dengan Kak Ulan, kemudian ada Kak Ratih dan Kak Danan. Pada kesempatan kali ini akan memberikan beberapa materi yang sangat penting untuk kalian semua. Apakah materinya? Ya, nanti kita akan dengarkan bersama-sama ya penjelasannya ya. Adik-adik pramuka yang Kak Ratih cintai, yang Kak Ratih sayangi, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Adik-adik penggalang, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang sandi pramuka. Sudah pernah dengar ya, apa itu sandi pramuka? Sandi pramuka itu merupakan suatu komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang bisa dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, rahasia maupun tidak, dan tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini juga berlaku di dunia kepramukaan. Dunia kepramukaan mengenal suatu komunikasi dengan menggunakan sandi pramuka. Banyak sandi yang akan kita pelajari nantinya ya. Adik-adik penggalang, sandi di dalam dunia kepramukaan sudah digunakan sebagai media pembelajaran bagi para anggota pramuka. Mulai dari golongan siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Nah, pemakaian sandi dalam pramuka juga harus disesuaikan dengan tingkatan ilmu yang dimiliki oleh golongan pramuka. Hal ini dilakukan agar penggunaan sandi dapat diterima dan dimengerti oleh masing-masing anggota pramuka. Baik adik-adik penggalang SMP Santo Yosef, sekarang kita masuk ke pengertian sandi pramuka ya. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi. Ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Meskipun sandi ini disebut sebagai sandi pramuka, namun penggunaannya tidak hanya dalam pramuka saja. Namun sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan-keperluan tertentu. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari hari ini bukanlah tanpa manfaat tentunya. Adik-adik penggalang yang Kak Ratih cintai, selanjutnya kita belajar tentang manfaat mempelajari sandi pramuka. Apa sih manfaat dari kita mempelajari sandi pramuka? Manfaat yang pertama yaitu untuk berkomunikasi antar anggota regu. Nah, di dalam pramuka tentunya kamu harus menjadi bagian dalam sebuah regu atau kelompok. Nah, kegunaan sandi ini adalah untuk melakukan komunikasi secara rahasia di antara anggota regu. Tentu saja tujuannya agar para anggota regu tidak mengetahui rahasia di dalam regu yang lain. Lalu, manfaat yang kedua untuk meningkatkan daya ingat. Di dalam sandi pramuka, kamu tidak Nomor 2 langsung Bu, langsung nomor 2 yang kedua.
Manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan daya ingat. Di dalam sandi pramuka, kamu mau tidak mau harus menghafal keseluruhan huruf beserta sandinya yang tentunya berbeda-beda. Secara tidak langsung, ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya ingat setiap anggota pramuka. Baik, adik-adik penggalang, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan. Dengan banyaknya melatih dan mengasah otak untuk mengingat tentu saja akan membuatmu lebih cerdas dan berpikir saat akan membaca atau menulis sandi. Kemudian, manfaat yang keempat, sarana para pramuka dalam menyelesaikan masalah. Dalam memecahkan suatu sandi, anggota pramuka juga secara tidak langsung sedang dilatih untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi setiap harinya. Manfaat yang kelima, ya, sandi sebagai permainan dalam kepramukaan. Nah, adik penggalang, di dalam pramuka tidak hanya diajarkan penanaman nilai kepribadian, tetapi juga diselingi dengan permainan yang bermanfaat dan juga mengasah kemampuan kalian. Salah satu permainan tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan sandi. Biasanya, sandi ini digunakan untuk memberi petunjuk saat kegiatan outbound, mencari jejak, dan juga sebagai penunjuk arah ketika melakukan perjalanan berikutnya. Nah, ternyata jenis sandi dan manfaatnya cukup banyak toh, sehingga kalian sebagai anggota pramuka, terlebih pramuka penggalang SMP Santo Yosef Lahat, tentunya harus hafal, paham, dan mengerti. Nah, adik-adik penggalang, semoga informasi yang Kak Rati berikan dan juga Kak Wulan berikan dapat menjadi sumber informasi tentunya, dan harapannya semakin menambah manfaat serta pengetahuan untuk kalian semua. Baik, adik-adik penggalang pramuka SMP Santo Yosef Lahat, setelah tadi kalian menyimak beberapa penjelasan mengenai pengertian sandi dan manfaat, setelah ini Kak Danan akan menjelaskan tentang beberapa sandi yang biasa digunakan di dunia pramuka. Baik adik-adik, kita akan langsung masuk ke sandi pramuka. Ada 3 sandi yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah sandi Morse, yang kedua adalah sandi kotak tipe 1, dan yang ketiga adalah sandi siput. Oke, kita langsung ke sandi Morse. Sebelumnya kakak jelaskan sedikit tentang sandi Morse. Sandi Morse adalah sandi yang diciptakan oleh Samuel Finley Brace Morse. Itu penemunya ya, Samuel Finley Brace Morse. Sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk suatu huruf atau kalimat jika dirangkai sesuai dengan kode sandinya. Jadi seperti yang tertera pada gambar pada pojok kanan atas, itu adalah kode untuk sandi Morse. Jadi masing-masing huruf dan angka disimbolkan dengan titik dan garis. Jadi kalau Anda lihat di situ huruf A itu, ini simbolnya 1 titik dan 1 garis. Kalau huruf B simbolnya 1 garis dan 3 titik. Begitu juga seterusnya. Nah, bagaimana menggunakan sandi Morse untuk membuat sandi? Maka tinggal kita sesuaikan antara huruf atau angka dan kodenya. Misalkan kita akan membuat sandi dari kata Indonesia. Di sini kita tinggal menyesuaikan kode untuk masing-masing huruf. Huruf I itu kodenya adalah 2 titik. Jadi kalau dibuat ini I. Kemudian huruf N itu kodenya adalah garis dan 1 titik. Kemudian huruf D kodenya adalah garis dan 2 titik. Untuk huruf O itu kodenya apa? Kodenya adalah 3 garis.
Kemudian huruf N, tadi sudah ya. Huruf N itu satu garis dan satu titik. Kemudian huruf E itu hanya satu titik. Kemudian huruf S itu 3 titik. Kemudian huruf I tadi sudah, itu ada 2 titik. Kemudian huruf A itu 1 titik dan 1 garis. Jadi ini kode ini bacanya adalah Indonesia. Jadi kalau kita pisah-pisah ini I, ini N, ini D, ini O, ini N lagi, ini E, ini S, ini I, dan yang terakhir adalah A. Kemudian sandi Morse itu selain dengan dituliskan seperti ini, dia bisa juga disampaikan dengan salah satu caranya adalah dengan membunyikan peluit. Untuk titik itu peluitnya dibunyikan pendek, sedangkan kalau garis itu dibunyikan panjang. Jadi ini kalau mau dibunyikan ini misalnya prit 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 prit. Itu kalau digunakan peluit. Nanti juga bisa menggunakan bendera Morse. Bisa seperti itu ya. Itu untuk sandi Morse. Kemudian untuk yang berikutnya, nanti jika ada pertanyaan silakan Anda tanyakan ya. Bagaimana caranya Pak? Nah, ini sudah dijelaskan. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa memahami. Jadi tinggal menyesuaikan huruf dan kode dari sandi Morse. Kemudian untuk sandi yang berikutnya itu adalah sandi kotak 1. Jadi ini sama seperti dengan sandi Morse, tinggal menyesuaikan urutannya. Jadi di sini dilihat ini huruf A. Huruf A itu kalau Anda buat kodenya, ini kodenya adalah ini. Ya, sesuai dengan posisinya ya. Di posisi pojok kiri atas tanpa tanda titik. Sedangkan kalau huruf B mirip huruf A tapi ada titiknya. Ya kan? Kalau huruf I ini berarti kodenya apa nih? I berarti ini kodenya kotak ya, karena I ada di tengah-tengah itu. Nah, kalau huruf X ini kodenya apa nih? X ada di sini ya. Ini dengan 1 titik. Jadi kalau kita mau membuat kata atau kalimat dengan sandi kotak 1, tinggal menyesuaikan kode dari susunan yang ada di sini. Misalkan saya mau membuat kata pramuka dalam sandi kotak 1, maka ini akan menjadi apa? Huruf P ini seperti ini. Pakai titik ya, ini huruf P. Kemudian huruf R ini. Huruf A itu ini ya. Sedangkan huruf M yang ini huruf M ya. Ini huruf M-nya di sini berarti ini. Kemudian huruf U, ini huruf U di atas. Ini huruf U. Huruf K ini. Oh, ini kurang huruf A ya. Pramuka berarti ini tambah ini. Jadi ini P R A M U K A. Itu untuk pramuka ya.
Jadi dituliskan seperti ini menurut sandi kotak tipe yang pertama. Ya, jadi kodenya disesuaikan dengan ini. Dengan kode yang ada di pojok kiri atas ini, ya. Misalkan mau buat nama kakak, Kak Danan. Oh, ini banyak A-nya ya, tidak apa-apa ya. K tadi ini ya, ini K ya. Ini K A K. Ini bacanya Kak Danan, berarti D A N A N. Ini bacanya Kak Danan. Ini jika dituliskan dalam sandi kotak tipe yang pertama. Nanti untuk tipe selanjutnya, tipe kedua dan tipe ketiga, nanti akan saya jelaskan kemudian ya di bagian berikutnya. Apakah ada pertanyaan sampai sini untuk sandi kotak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk sandi siput. Untuk sandi siput ini sebenarnya mudah ini membuatnya ya. Kita menyusun rangkaian huruf sehingga nanti bacanya seperti kita membaca berputar dari tengah seperti cangkang siput ya. Biasanya nanti akan ada tanda di mana pusatnya akan berasal atau bermula ya. Misalkan kakak buat ini ya. Ada yang bisa menebak enggak? Ini katanya apa sih sebenarnya? Ada enggak? Biasanya sandi siput untuk menentukan pusatnya biasanya bisa dituliskan dengan huruf besar atau huruf bercetak tebal, atau diberi garis miring, atau diberi garis bawah, atau diberi lingkaran. Yang jelas bahwa pusatnya diberi tanda. Nah, kalau di sini ini pusatnya adalah ini. Ya. Jadi kita harus menentukan dulu ini arahnya kemana. Yang mungkin adalah A ke A, A ke U, A ke K ya. Kalau ini berada di tengah ya. Kalau A ke A, jalan berikutnya, oh ini mau ke sana. A, oh ini belum terbaca ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau ini ke sini, A, K, ini jadi aku. Kan seperti siput jadinya kalau kita arahkan. Jadi kita harus bisa membaca arahnya kira-kira mau kemana ya. Dan tahu bacanya apa? Kita tuliskan ya. A, K, U, A, N, A, K, I, N, D, O, N, E, S, I, A. Ya, ini kalau dibaca ini aku, anak, Indonesia. Itu sandi siput. Jadi kalau kita harus bisa menentukan pusatnya di mana. Kan Anda tahu ya, cangkang siput itu bentuknya seperti ini ya. Oh, ini jadi siput nih. Berarti bacanya seperti itu. Ya. Ini untuk sandi siput. Apakah sampai sini ada pertanyaan adik-adik sekalian? Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke kakak, Kak Danan, Kak Wulan, atau Kak Ratih. Oke, itu 3 sandi yang kita pelajari pada hari ini. Nanti silakan adik-adik coba menerjemahkan beberapa kata atau coba memecahkan sandi yang kakak berikan menjadi sebuah kata atau kalimat.